Kenapa di setiap video klip kamu itu tidak kadang-kadang banyak kan orang gua harus kebanyakan nongol dong di situ kan gitu. Emang nggak pede di depan kamera? Apa nggak pede di depan kamera? Horas Indonesia. Horas Bangsa Batak. Salam berjumpa di Tami di acara Batak Show. Imot Poda, Imot Bona Basogi. Ya, marede dohot marnonan. Oke bro. Ya, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial Ya. bersama seorang musisi yang sangat luar biasa tentunya ya. Oke, bener nggak bro? Anak muda berbakat. Anak muda berbakat. Ya, Wah, tentunya dengan warna-warna musik yang luar biasa, itu pasti. dengan lagu-lagu yang keren, Pasti juga. easy listening. Dan apa tuh? Itu. Ya itulah. Oke, langsung saja kita sambut ini dia, Henry Manola. Luar biasa tentunya kita bisa hadirkan Henry Ya. di podcast kita. Ya, betul. Kita mau tanyakan dulu ini. Iya, betul. Apa kabarnya? Gimana, Pak? Kabar Kabar- baik, kabar? puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, kabar baik. Bro, gimana selama pandemi ini? Apa kegiatannya apa? Selama pandemi ya biasalah. Jadi tetap terdampak semua rata ya. Oke. Jadi merangkak apa yang bisa dilakukan dengan yang kita punya, ya kita lakukan. Udah berkeluarga belum? Belum. Umur berapa sekarang? Tuh, ini kok jadi Ya, enggak nanya dulu dong. Nah, sekarang gini, ya para pemirsa kita juga perlu tahu dong apakah gitu dia ya. sudah berkeluarga atau belum. Kan perlu kita tahu juga lah. kayak absen ya. Iyalah, kita tahu Oke, dulu nih. Kayak Gitu. umur saya sekian apa gitu. Umur berapa sekarang, Bro? Sekarang puji Tuhan 30. 30. Keren. Oke ya. Ya, tapi keluarga kita sehat semua kan. Sehat. Puji Tuhan semuanya sehat. Itu yang penting, yang sampai saat ini semua keluarga kita masih sehat dan berharapnya juga ke depan sehat semua tanpa Ya. kekurangan suatu apapun. Oke, langsung saja ke kita kulik dulu nih sebenarnya. Iya. Kalau untuk Bro Henry sendiri dalam bermusik itu atau dalam berkarya sendiri itu memang sejak kapan sih udah mulai udah mulai berkarya lah, dalam artian udah mengerti yang namanya musik atau seperti apa gitu. Manang na mulai siya bortia do nga bermusik ko. Kebetulan SMA itu aku ambil bidang teknik ya, STM, Oh, teknik apa nih? elektro. Teknik elektro. Oh. Elektro yang bagian ketok palu itu. Yang apalah besi panas. Oh, besi panas. Dia pakai palu itu. Yang biasa pegang solder. Iya, solder. Pakai palu bukan? Enggak lah, pakai itu Oh, dia, bukan. pakai kampak. Jadi habis dari situ baru kuliah pun sempat, walaupun nggak lulus ini harus dikasih tahu juga nih. Oh, kasih tahu dong. Enggak apa-apa dong. Harus kita kasih tahu. Saya sekolah enggak? Iya. Oke, sempat kuliah juga kuliah informatika komputer. Oke. Dan sama sekali nggak ada berbau musik. Ya. Cuman yang bikin kuliah ini terkendala Ya. justru karena musik. Jumpa sama satu teman kampus, satu kelas itu sama orang-orang musisi. Oke. Jadi pada saat ada libur kita main musik nih, ngejam. Oh, ngejam ya. Jadi sudah kecanduan ngejam, nggak pandang lagi nih mana libur mana. Mana sekolah? Ya. Betul. Jadi Setelah lulus ya. belum, nggak lulus belum. Maksudku setelah lulus STM maksudku. Oh iya. Oh iya, oke. Ini di masa kuliah. Oh, di masa kuliah ya. Oh iya. Dari itu 2009 ya, dari situlah kita udah mulai masuk ke dunia musik. Cuman kalau produksi karya itu 2013. Oke. 2013 produksi karya. Oh, maaf, 2012. 2012 ya. Oh, produksi karya. Itu yang waktu itu kamu masih tinggal di Enggak, itu masih dari kampung. Masih dari kampung? Iya, masih Dari Dok Sanggul. Oh, ternyata 2013 itu Iya. 12. dari 2012 itu dari Humbang sudah mengeluarkan karya ya. Karya apa yang pertama yang
Itu masih karya Belum keluarkan. eksperimen ya, karena sempat nemenin teman ke studio recording. Oke. Nah, pada saat itu memang ya gimana, anak kuliah kalau masalah kantong kan nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu Kita apa ya? ke studio rekaman itu kaget, wow segini ya, mahal ya gitu. Oh, Nah, di samping itu kita ada basic anak teknik. Nah, oke. kalau biasanya anak teknik itu langsung keponya itu luar biasa. Ini gimana sih? Ini gimana? Ini gimana Jadi sih? pengen tahu semuanya Ya, gitu ya. benar. Jadi dari situ kita eksperimen ngulik-ngulik, ada laptop di rumah. Hmm. Coba pakai mikrofon yang ada itu kan. Hmm. Jadilah satu. Nah, jadi nggak diekspos sih. Oh, Cuman tetap, oke. di sosial media aja waktu itu Facebook. Oh, masih Tapi berarti di tahun 2012 itu adalah memang experience pertama gitu ya? Iya. di tahun 2012 itu ketika kamu sudah bereksperimen, apa di situ udah ada niat mau fokus di musik atau mau melanjutkan sekolah atau gimana? 60% jatuh cinta. 60% Jatuh cinta sama musik ya? Cuman masalah untuk bimbang itu pasti ada. Ya, Oke. iya. Barangkali Masih ada keraguan ya? Iya, barangkali ada profesi yang lebih menjanjikan. Ya, Oke. Bisa jadi gitu kan. Selalu begitu. Oke, pertanyaan saya, sebenarnya apa yang menjadikan kamu memutuskan, oke, saya harus terjun di industri musik Batak dan saya harus melakukan ini, atau bagaimana? Apa sih sebenarnya yang menjadi ketetapan hati kamu supaya bisa memutuskan betul untuk musik? Oke. Hmm. Jadi dari tadi kan 60% ya, saya Iya. bilang 60%. Dari 60% ini saya masih menggeluti profesi yang berbeda. Apa Karena itu? kebetulan 2012 itu udah mulai berangkat ke Jakarta. Hmm. Pada saat itu saya berprinsip di Jakarta nggak boleh egois. Ah, betul. Untuk berdomisili itu nggak boleh egois dari hobi. Betul. Ya. Jadi saya mencari pekerjaan di bidang yang tidak berbau musik. Artinya realistis pada saat itu ya? Ya. Oke. Cuman yang menyimpulkan saya memilih musik adalah cinta. Yang 60% itu berkembang. Oh, berkembang. Berkembang. Oke. Cinta ya. Cinta. Jadi cinta ya. Jadi kalau dikatakan dengan cinta ini, yang lain ada yang menjanjikan. Cuman karena cinta ini ya gitu. Ya udah deh, aku sini aja dah. Gitu. Oke. Ya. Jadi intinya hidup kalau mau mulai karya atau segala sesuatunya harus tumbuh dulu dengan namanya cinta. Masih. Molo di bahasa Batak di Dokomon. Holong. Holong. Ah, Oke. Holong. Holong. Berarti Enggak, kategori holong ini bisa jadi nanti apa itu? beda. Contoh. Kalau kita hubungkan nanti dengan holong nanti jadi nggak enak sampai. Kenapa? Itu Oke, Oke, itu berangkat dari holong ya. Jadi Ya. sebenarnya ada holong. Terus kemudian timbul rasa sayang atau rasa cinta kita terhadap yang namanya musik ya, khususnya musik ya. Jadi secara universal musik ini memang kemana-mana. Jadi banyak referensi-referensi yang membuat kita menjadi jatuh cinta dengan musik kan begitu kan. Terus dengan rasa cinta berarti ada sesuatu yang pengen kamu ubah kah atau yang pengen kamu lakukan sesuatu kah gitu ya dengan melihat warna-warna musik kamu yang sekarang ini sudah beredar gitu. Apakah memang saya pengen masuk di industri musik, saya pengen melakukan sesuatu dengan warna yang berbeda atau dengan apapun gitu. Itu waktu itu jadi motivasinya kah? Pada saat itu karena memang cinta. Jadi kalau cinta ini berdekatan sama si Tulus. Cinta ini ya 5 huruf dia. Iya. Berdekatan sama si Tulus ini Iya kayaknya. benar. Pada saat itu memang tulus. Jadi dari segala genre yang bisa aku jangkau, aku coba. Oke. Oke, ada reggae, ada hip hop, Ada hip hop. ya, ada pop. Oh, yang pertama ada musikmu yang dulu yang bikin reggae itu ya? Ada. Yang dulu yang karya reggae waktu masih tinggal di Iya. Cibitung ya? Mm-mm. Oh iya. Itu. Nah. Jadi karena memang tulus, ya saya cobain. Semakin sering mencoba, jadi kita sudah semakin masuk nih ke dunia musik. Oke. Jadi kita dituntut untuk melihat jendela-jendela lain. Betul. Ya kan? Kita lihat ke musik-musik kita, di budaya kita, Ya. atau musik di negara kita itu apa aja, Ya. etnisnya apa aja. Betul. Sampai ke sesuai perjalanan sampai ke kita lihat jendela luar. Oke. Oh, musik Eropa.
musik Eropa begini. Oke. Ternyata melebar sampai ke situ ya. Oke. Berarti jangkauan pikirannya itu lebar nih. Jadi bukan Udah kemana-mana ya? bukan jangkauannya bukan jadi 3 lagi, Oh. 3 batu. Apa nih? Masuk di C, Skigi, baru ke D. D ya. Jangkauannya sudah pakai crash. Apa ya, major. Justru malah pendidikan di musik nggak ada. Oh, sama sekali nggak ada di musik ya? Berarti semuanya itu berawal benar-benar dipelajarin sendiri ya gitu ya, otodidak lah ya. Itulah dorongan cinta tadi. Jadi kita benar-benar tulus menyayangi, mencintai musik ini. Apa itu musik? Ya Oke. kan? Bagaimana? Apa yang masuk dalam kategori musik? Oke. Apakah bernyanyi itu termasuk musik? Iya. Jadi saya kayak mana sih yang tulus? Jadi ngorek-ngorek terus nih. Apa? Oh, Jadi iya. pada saat itu memang udah ada dunia internet ya. Iya, betul. Walaupun diakses melalui smartphone Android waktu itu. Iya, betul. Jadi, Oke, jadi terkait dengan musik nih. Terkait dengan musik yang kamu buat, yang kamu arranger, yang kamu keluarkan itu kan sudah sangat modernisasi nih. Bisa dibilang musik kekinian lah kan. Otomatis kan ada sesuatu yang berperan dalam hidupmu tentang musik ini. Oke. Kira-kira siapa yang paling berperan penting dalam memulai karir musikmu? Yang- Adakah seseorang gurumu, ada kamu apa? Oh iya bener banget. Jadi awal mula aku ke Jakarta itu ada alasannya. Dan saya sama sekali orangnya yang takut merantau ya, karena dari semua keluarga cuman saya yang memutuskan Biasanya pada Mbak Titi barani dong, pasti gitu. ya. Ya. Enggak, dia udah lahir di kota soalnya. Iya. Oh, iya, Soalnya iya. dia lahirnya udah di rumah sakit. Udah sesar ya. Beda dengan saya yang masih di Sibaso. Oh, si Baso ya. Iya, itu beda, Bro. Oh iya iya. Oke, Jadi lanjutin. masih ragu-ragu. aduh, Ragu-ragu, gimana ya. ya? Jakarta Oke. gimana ya? Gitu kan. Apalagi dengan kabar-kabarnya yang ibu kota itu memang Kejam. begitulah gitu kan. Katanya. Jadi pada saat itu saya udah nimbrung ke salah satu website apa namanya kalau perkumpulan itu Komunitas musik. komunitas musik ya. Hmm. Jadi ada di situ, boleh sebut nama kan ini kan? Boleh. Sebutin aja. Ada satu sosok yang menjadi inspirasi buat saya. Jadi dia ini punya pengalaman yang menurut saya wow gitu kan. Ya. Tapi tidak pelit dengan ilmunya. Ilmu. Dia berbagi dengan tulusnya gitu. Hmm. Kan kelihatan sih. Betul. Secara nalar kita. Ya kita lihat dari bahasa tubuhnya lah, caranya iya, dia benar. melakukan kita gitu ya. Kelihatan, ya kan? Yang ada somethingnya kah? Oke, Gitu kan. Ini betul. tulus. Jadi dan kebetulan ya memang saya butuh nih konten-konten dia nih. Oke. Saya ikutin. Dan kebetulan dia pada saat itu yang saya kenal seorang arranger dari artis ternama Indonesia. Oh. Bentar, gue tebak. Agnes Monica. Iya benar. Agnes Monica, Agnesmu. Jadi biasa, Bro. namanya Om Agus Hardiman. Jadi Om Agus Hardiman. Iya. Mudah-mudahan beliau Suhu. menonton ya. Ya, betul. Thank Oke. you ilmunya buat bersaya. Jadi pada saat Oke. itu dia menang AMI Award penata musik terbaik Indonesia Oke. dari lagu Agnes Monica. Agnesmu ya. Oke. Nah, saya langsung berpikir ini profesinya udah wow, Ya. ya kan? Karena dia udah bergelut di dunia entertainment Sudah cukup Indonesia lama yang ya. udah bener-bener kita anggap kalau kita dari kampung wow banget gitu kan. Oh iyalah. Nah, Betul. jadi tapi kok mau respon ya? Ya jangan kan dari kampung, kita dari Jakarta aja melihat dia masih wow. Ya. Dari kampung ya kan. Jadi masih zaman email, jadi saya Yeah. saya email berteman juga di Facebook, saya Yeah. messenger, Nah. terus wah kok direspon ya gitu. Om mau dong kapan-kapan kalau ada rezeki main ke Jakarta. Oh silahkan. Di sini Kata beliau ya. Iya, langsung responnya hangat. Mm-mm. Kenapa saya bilang hangat? Dia langsung nggak seperti jawaban yang basa-basi. Langsung membuat Ya. kita Ha-ha. putus gitu. Jadi silahkan. Nanti kalau bingung masalah tempat tinggal di sini ada kos-kosan. Oh. Saya bantu. Jadi kita kayak langsung dimotivasi ya. Oh iya, jadi Saya cuma bicara beberapa kata, dia udah wow, puluhan kata gitu. Iya, Oke, iya. mantap. Kita yang mengidolakan dia, kenapa dia lebih banyak ngomong gitu Ya, kan? betul. Wow, ini Ngasih super. solusi ya berarti ya. Iya. Oke, betul. Sehingga pada suatu hari saya benar-benar berangkat ke Iya. Jakarta, tanpa beritahu dia dan jumpa. Iya.
motivasi dari dia lah yang benar-benar bikin saya semakin cinta ke musik. Awal jumpa di Jakarta, Keren. kamu berangkat ke sini dan Oke. kamu nggak boleh egois, berpendapatan harus dari hobimu. Ya. Untuk berdomisili di Jakarta saja itu udah hebat. Oke. Cari aman dulu untuk kamu berpijak di Jakarta. Kalau Kata beliau, untuk ya. musik kita kan udah kenal, Iya. kita bisa lambat laun menggelutinya. Oke. Keren. Oke, selanjutnya adalah kita ngomongin masalah perjalanan. Ini kan pasti ada progres. Kalau bisa diceritakan nih buat pemirsanya Batak Show, apa sih tantangan terberat yang benar-benar gini? Oh kok kayak gini ya gitu. Ada rasa frustasi kah di dalam karena memang dengan fakta di lapangan ternyata nggak seperti yang kamu pikirkan gitu. Apa tantangan? Tapi kalau saya berpikir bro, Oh, karena iya. dia sudah jatuh cinta dengan musik, menurut saya tantangannya nggak begitu banyak. Ya, itu kan menurut kamu. Menurut saya. Menurut kamu makanya. Tapi tanyakan aja. Kebetulan, ya kan Bro Henry kan ada di sini nih. Iya. Ya, langsung dari beliau aja lah Ya, ini keluar biar- gitu biar- loh. ini biar saya ya. Maksudku jangan duluanin dulu, bukan karena beremu. Maksudku jangan ditekan. Iya, jangan bawa adat-adat ke podcast ini gitu loh. Jangan ditekan maksudnya. Rodi berapa nih? Sudah berapa? Jangan ditekan. Lanjutkan ya. Tadi tantangan terberat ya, tapi Iya. tantangan terberat. Tantangan terberat adalah diri sendiri sih kalau menurut aku. Jadi Oh, oke. lebih ke mood dan menjaga ketulusan. Oh, supaya Ya, tetap ketulusan. excited gitu ya. Karena kalau ketulusan hilang nih, kalau di saya pribadi, Iya. saya bisa nih karena nggak mood, ya kan, ketulusan hilang nih. Oke. Jadi dari nggak ada ketulusan ini, Hmm. tuntutan tuh banyak. Aduh. Oke. Jadi Biasa. merembet ke kekecewaan. Oke. Ini bikin kemarin gini-gini aja nya. Ah. Gini-gini. Nah, ini dampaknya kalau ketulusan di hatiku nggak ada gitu. Oke. Jadi- Oke, siap. Apa? Tantangan terbesarnya itu adalah mengkip ini, Iya. Ah, Menjaga mood ketulusan. dan ketulusan. iya. Ketika kita memang mood, Iya. ide sebesar apapun itu pasti dapat. Dok, manyan intinya di sinilah fokus dengan tujuanmu. Apa Iya. goalsmu? Apa yang pengen kamu capai? Ya fokus. Oke. Ya Fokus. kan? Jangan lihat ke kiri ke kanan. Nggak ke kiri nggak ke kanan kau. Jadinya kalau di tengah-tengah ketabrak mobil kau. Ya, fokus ya. Oke bro, lanjutin. Biar kita kupas dulu secara tuntas nih ya. Jadi kalau kuperhatikan dari tadi Bere, ternyata kamu rupanya ganteng. Iya. Jadi ada sesuatu yang menarik gini loh. Iya, gimana? Kadang banyak orang bertanya Hmm. tentang Henry ini, sosoknya itu seperti apa. Kok sampai sosoknya pun dipertanyakan? Iya. Oh. Banyak orang yang bertanya. Iya. Apalagi untuk single yang baru dikeluarkan yang terakhir-terakhir ini. Oke. Oh iya. Aku ada pertanyaan sih di situ. Oh coba. Kenapa dia tidak ada kelihatan di situ? Ah, udah baca kok. Nah, terus yang pertama, single kamu yang pertama, kalau aku lihat, aku perhatikan, kamu tidak full untuk hadir di Masuk dalam di satu frame itu video ya? itu, ya. Iya, masuk Jadi, masuk frame ya. Oke. Jadi kan perlu nih orang tahu nih, sosoknya Henry ini ternyata ini terkait tentang musik. Musik yang kamu buat itu kan menurut saya sangat menarik. Menarik, berbeda, dan belum banyak yang membuat seperti ini. Alirannya di Batak. Ya, betul. Aro, genrenya apa sih aliran musiknya? Aliran musik yang kamu buat? Ya, kamu usung lah ya. Iya. Seperti apa? Aksirnya apa gitu ya? Iya. Iya, apa genrenya kamu masukkan juga vokalmu di situ sehingga timbul aliran musik yang sangat berbeda menurut saya. Sebenarnya masih mengadopsi sih. Iya, mengadopsi ya. Itu kembali ke tadi kan, karena Mengadopsi bukan mengaborsi ya. Manusia. Oke. Aduh. kembali Iya, ke iya. tadi kita karena memang kita lihat jendela, semua jendela kita lihat. Iya. Karena kan Iya. nggak terbatas lagi kan, sekarang Iya. udah ada internet kan. Betul. Jadi kita bisa lihat, wah asik ya. Banyak referensi yang diambil ya. Karena memang dari penilaian kita untuk musik adalah bahasa jiwa gitu kan. Jadi Ini udah ngomongin jiwa nih. jadi kalau udah bahasa jiwa, jadi untuk fanatik tuh susah gitu. Oke. Jadi kita memang benar-benar ngalir menyukai semua gitu. Cuman kalau kita lihat ke jendela musik-musik Eropa, wah kok asik ya. Ada pertanyaan nih, ini Ah. gimana kalau masuk ke musik Batak? Gitu. Oke.
Aku cari-cari di Google, belum ada. Oke. Belum ada. Nah, coba gitu. Itu sebenarnya. Jadi bisa dikatakan judul umumnya elektronik sih. Elektronik ya? Iya. Udah ada berapa single yang keluarkan, Bre? Kalau Mulai dari awal karir. Dari awal karir yang bisa kita katakan naik. Dan memang naik sih. Iya. kalau yang aku bawain ya, Hmm. yang aku bawain itu 10-an lah, 10 lebih. Ada 10 Ada ya? 10 ya? Hmm. Ada 10. Dan itu rata-rata memang lagunya hits ya? Hits ya? semuanya? Dan memang satu yang menarik buat si Bro Henry ini, dia bukan cuma hanya jadi musisi, bukan jadi cuma hanya penulis lagu, bukan juga hanya sebagai arranger musik, Ya. tapi berikut juga sebagai vokalnya. Jadi Di mana maksudnya ini namanya? jadi dia menurut saya paket lengkap. Iya, paket betul. lengkap. Iya, iya. Iya, Tapi paket biasanya kalau paket lengkapnya murah ya. enggak juga dong. enggak Kan juga. ada diskon biasanya. Kalau kita berbicara tentang cinta dan ketulusan, Mm-mm. kita tidak memandang itu namanya. Oh, luar biasa. Itu. Karena ketika kita sudah mengeluarkan itu dengan hati, kita tidak melihat materi dulu. Betul. Betul. Kita melihat hasilnya dulu. Asik. Oke. Nah, terkait dengan 10 single yang kamu keluarkan ini. Oke. Nih, ada sesuatu yang sangat menarik menurut gue. Mm-mm. Sesuatu yang sangat menarik dan lagu ini mulai saya tahu lagu Batak. Mulai saya terjun di dunia lagu Batak, lagu ini sudah saya tahu. Apa itu? Lagu ini sudah saya tahu dan orang takut untuk merecycle lagu ini. Apa Karena itu? kenapa? Karena lagu ini sudah sangat booming. Apa itu? Nah, ini yang membuat saya penasaran. Kenapa kamu berani bisa merecycle ulang lagu yang kamu masukkan di single kamu itu, yang lagu Menduda Menduda Bayon. Bayon? Nah, itu tadi aku tunggu dari tadi kamu lama banget sih. Jadi yang Menduda Bayon ya? Iya. Ah, Jadi ada sesuatu yang berbeda. Jangankan kamu, kita aja yang banyak yang udah senior masih banyak takut untuk membawakan lagu ini kembali dipublish, ya kan? Tapi kamu datang untuk membawa lagu ini dengan ornamen dan warna musik yang sangat berbeda dan sangat diterima masyarakat. Itu gimana itu, Itu Bro? udah menyimpulkan diterima ya? Prosesnya gimana tuh? Sebenarnya benar yang Tulang bilang. Di awal saya memproses lagu ini, waduh, deg-degan. Hmm. Yang saya tahu ini lagu sakral. Iya. Kalau di Batak ini udah sakral loh. Apalagi Menduda Bayon. dengan warna sosok legend Victor Huta Barat. Iya. Wow. Gitu kan. Udah nggak ada obat lah pokoknya. Iya. Ini nggak bisa dikotak-katik lagi gitu. Betul. Udah kalau orang dengar lagu ini, oh lagu Victor. Gitu kan. Betul. Karena apa? Dia memang yang mempopulerkan lagu Lagu ini. iya Menduda Bayon Iya kan? Cuman, waduh, mungkin nggak ya? Kembali ke tadi. Hmm. Toh aku tulus kok bikin musik. Iya, Nggak ada something kalau aku dari sini. betul. Oke, di balik kalau apa namanya kebalikannya tulus, berarti ada harapan yang ditunggu-tunggu, Iya. gitu kan? Oke. Baik itu materi, Iya. popularitas, Betul. ya kan? Atau yang diragu-ragukan, Oke. baik itu bully, ya kan? Atau di Puji. kontra, ya. Hmm. Kembalilah aku ke si tulus tadi. Iya. Aku Hmm. tulus kok. Ya kalau nggak sekarang ngapain lagi? Kapan lagi? Nah, aku coba nih pacaran sama lagu ini. Oh, Gitu. pacaran ya? Ya, Ini- pacaran dulu. Ini kayak ada magic-magicnya nih. Enggak memang begitu, memang begitu Iya. Bang. Jadi memang- Kata-katanya Jadi, pacaran. gini bro, enggak. Jadi aku manggil Beri aja lah ya. Mm-mm. Berarti kamu dalam mau membuat satu karya itu Mm-mm. harus kamu ilhamin dulu berarti ya. Benar. Kamu cintain dulu, Mm-mm. kamu masuk dulu ke dalamnya gitu ya. Chemistry-nya masuk apa enggak gitu. Jadi bukan semata-mata gue suka Itu langsung ada keluarkan alasannya gitu. Itu ada alasannya. Oh gitu. Gimana itu? Karena saya tahu, karena saya baru mulai mencoba meng-create satu karya seni Mm-mm. yang berupa lagu. Mm. Ini prosesnya wow. Bikin lirik, Mm. satu kata, oke gampang. Temennya apa? Betul. Oke, 2 bait. Temennya apa? Gimana apa? Ah. 1 lembar. Pesannya apa? Wow. Oke, itu Gitu kan? betul. Wow. Terus ketemu sama lagu Menduda Bayon. Tahun berapa ini dibikin? Ini manusianya gimana sih? Kok bisa Betul. seenak ini lagunya? Gitu Iya, kan? Betul. Jadi dari situ, wah, saya harus selamin dulu nih maksud lagu apa.
sebenarnya pertama dengar langsung tahu, oh ini menceritakan percintaan zaman dulu, ya kan, ketulusan cinta zaman dulu. Betul. Ya. Jadi dari situ saya mau bikin nih, bagaimana nuansa-nuansa tulus di musik yang nggak ada nonjok-nonjoknya, gitu kan, yang nggak ada bikin sakitnya ke kuping, soft, Betul. tapi berperan untuk mengantarkan pesan lagu. Betul. Gitu. Jadi itulah apa namanya? Itu alasannya pada saat itu, sehingga ya udah, aku tulus untuk karya ini, aku bikinnya aku bisa, dan adapun yang menerima nanti syukur, tidak ada pun aku hanya berurusan sama laguku. Hai, kamu sudah saya bikin ya, Oke. kamu saya akan upload, Betul. hiduplah di sana. Oke. Gitu. Kenapa di setiap video klip kamu itu tidak kadang-kadang kebanyakan orang gua harus kebanyakan nongol dong di situ kan gitu. Oke. Emang nggak pede di depan kamera? Apa nggak pede di depan kamera? Apa ada apa nih? Berarti ini Batak Show bayar berapa nih? sebenarnya nggak sih. Iya. Ini berarti Batak Show nih yang ngebuka nih ya. Oh iya dong. Jadi kita buka. Kita pengen tahu dong. Pengen tahu Kenapa nih, ada apa? Apalagi di yang terakhir nih. Iya. Yang terakhir single yang terakhir tuh. Sipangubati. Sipangubati. Iya. Oke. What happened? Buat semuanya pecinta Henry Manulang, Ya. pecinta Sopo Production, Iya. jangan lupa nonton YouTube-nya Sipangubati di channel YouTube Sopo Production. Judulnya Hasian Bagaimana Deko. Itu nadanya. Bukan judulnya. Judulnya itu adalah Sipangubati. Apa dulu gitarnya, bro? Gimana sih? Kau kalau dibilangin susah terlalu excited. Aduh. Judulnya itu, apalagi singlenya yang terakhir itu yang video klipnya kenapa dia nggak ada? Gitu ya? Itu satu yang melatar belakangi kenapa kita manggil Bro Henry kesini. Iya. Waduh, Oke. berat ya ini ya. Itu. Sebenarnya ada beberapa alasan, ada 2 atau 3 ya. Cuman ya aku jawab dari yang pertama. Sebenarnya di prinsip saya itu dari awal cinta musik itu saya punya ini dong, punya goal. Ya betul. Iya. Iya. Goal saya itu bukan di panggung, Oke. bukan di stage. Ya, oke. Goal saya itu di belakang layar. Oke. Oke. Nah, kemudian banyak faktor-faktor yang menuntut ya, tergantung termasuklah itu momen-momen pada saat kerja di Surabaya. Oke. Dituntut dan harus mau untuk udah bawakan lah, nyanyikan lah. Nah gitu kan. Tadinya bahkan untuk nyanyi pun saya ngindarin gitu. Tadinya. Saya ngindarin gitu, karena memang itu tadi goalnya, saya mau belakang layar lah. Oke. Saya mau jadi produser Oke. gitu kan. Dituntut. Dan lahir banyak langsung tondong di dunia sosial media. Oke. Tondong A, tondong B, tondong C. C. Wah, Sampai jet kok lah. bisa? Padahal suaraku cempreng gini kok bisa banyak tondongku gitu kan. Wah, ini luar biasa nih, pikir gitu. Mau nggak mau, mereka yang kasih hati sama aku ini aku harus balas. Mereka udah minta nih, yang baru dong, ini segala macam. Nah ini yang kulihat sebenarnya, bukan dari judul popularitas atau viralitas gitu. Buat tondong-tondongnya Henry, dia mau mengucapkan sesuatu. Oke. Makasih banyak dan kayak banyak mau lihat gue orang. Udah respect banget di setiap karya-karya yang kita rilis. Waduh, kalian luar biasa. Hasian bagaimana deko Sipangubati asatulas rohan Mekel mahong bolok korasakmi Dau-dau maafkan merdua roha Unang mengganggu roha Zring. Oke, jadi kayaknya cukup
gitu biar ditonton YouTube. Iya. Kita terbawa sana loh ini. Jadi aku luar udah biasa. bikin ini sampai malam nanti. Jadi luar biasa tentunya kami juga berterima kasih buat kami produser dari Sopo ya, Bang YP dulu Saribu. ya Mbak Dolo Saribu yang Ya. sudah Bekerja sama. bekerja sama Betul. dengan Henry Iya. Memberikan peluang. memberikan Ya. peluang dan mudah-mudahan tentunya Sopo Production Amin. Sukses. sukses dan Berkembang. apapun karya-karya yang dikeluarkan oleh Sopo Berdampak. Production semuanya Berdampak mantap. positif. Ya, Iya. berdampak positif buat para penikmat. Iya. Tapi boleh kasih tahu nggak di bocoran misi-misinya Sopo Production? Atau Oh. di sesi berikutnya atau gimana? Enggak, langsung aja. Langsung aja. Ngapain lu nunggu kamu bikin? Iya. Jadi sebenarnya gini, Sopo Production ini punya misi yang menurutku unik. Jadi dia akan memproduksi talent-talent yang Akan memproduksi talent-talent. belum tereksplor. Wah, luar biasa. Asian BGMAEDECOM. Udah cukup sih. Nanti jadi nggak ditonton video. Oke. Oke. Apa? Visi misinya hanya itu aja. Tetap kita kan memang membuka satu industri recording, ya kita ingin bermain di dunia digital, Mhm. tetapi yang berdampak gitu bagi orang-orang yang kan banyak tuh yang belum bisa menjangkau. Waduh, suaraku bisa direkam nggak ya segala Oke. macam gitu. Kalau Nirwana Tri bisa masuk nggak? Kita kayaknya harus bikin polling dulu ya di sini. Iya ya, bisa ya. Oke. Bisa ya. Tapi jatuhnya itu jadi satu penghibur lah gitu. Iya. Jadi tetap dari misi itu konten-konten yang benar-benar Iya. kita nge-explore yang belum pernah dieksplor gitu. Oke, betul. Nah, Ya. terus sebelum pertanyaan berikutnya ada pertanyaan yang kalau aku melihat Bere Henry Manulang ini kan sesuatu sosok yang berbeda, yang sangat punya Yang kurus yang gimana gitu maksudnya? enggak jadi menurut aku nih salah satu generasi muda yang sangat bagus Oke. untuk plannya ke depan itu sangat bagus. Iya. Dan saya bangga kamu dari Dolok Sanggul bahwa sudah ada arranger bagus Ya. dari kampung saya. Matiti. Itu dari Matiti. Bukan Dolok hanya Sanggul. dari kampungmu. Dari Dolok Sanggul. Itu satu kebanggaan saya. Iya. Terus yang Dia kena soal ya, pengubah. terus yang kedua bahwa Bereku ini adalah sesuatu yang sangat bertalenta, bukan hanya bertalenta, tapi miliarder kayaknya nih. Dia bisa menguasain, Apa nih? bisa mencipta lagu, bisa bikin musik, bisa pokoknya otaknya itu di dunia digital itu sangat luar biasa. Puji Tuhan lah. Oke. Jadi Bilang apa sama tulang? Makasih tulah. yang pasti gue bangga sama Bereku ini. Iya, betul. Kemarin kita sempat ada mau project dulu ya, Dulu 2014 kalau nggak iya, salah. tapi lagunya nggak jadi. Nggak Ya, jadi. jadi Nggak ya. jadi. Mungkin kita belum jodoh waktu itu. Iya, belum jodoh. Sekarang kita baru jodoh Bere. Oke. Oke, bro. Selanjutnya kita udah tadi ngomongin mulai dari awal dia mau berkarya, terus kemudian juga siapa yang mensupport dia selama berkarya, terus kemudian sejauh berkarya ini dia sudah mengeluarkan 10 single ya, yang benar-benar bisa dinikmati masyarakat. Oke, sekarang kita coba akan nanya. Di industri musik Batak sekarang sudah berkembang. Ya. Dan bersyukurnya kita adalah semakin banyak warna-warna musik yang bisa kita nikmati, gitu ya. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apa strateginya Henry sendiri, gitu ya, bisa bersaing atau bisa tetap eksis di industri musik Batak? Itu dia. Ini luar biasa. Iya. Berat nih kayaknya. Ya. Strategi ya? Iya. Judulnya Iya. strategi Iya, berarti? oke, strategi dong. Apakah hanya tulus dan cinta tetap? Itu basic. Itu pasti. Iya. Itu dasarnya. Hmm. Cuman kalau untuk strategi katanya aduh nih. Kalau saya pribadi itu tadi dia intim dulu ke lagunya. Lagunya terus. Kamu siapa sih? Gitu kan. Jadi saya gini. Jadi saya itu pesan untuk menyampaikan perasaan-perasaan yang seperti ini. Oke. Oh, gitu. Aku sebagai sosok yang memproduksi Oke. dan punya peran dong, Betul. punya tugas dong. Oke. Lalu saya dituntut untuk menyampaikan pesan. Oke. Oke.
ini benderanya buat saya sebenarnya. Oke. Bagaimana lagu ini sampai ke hati, bukan ke telinga ya, Oke. ke hati. Bagaimana orang mendengar lagu ini, waduh, dia tanpa lihat video klip, oh ini begini pasti, mengilustrasikan sendiri. Kadang orang untuk mendengar lagu aja dia nggak bisa kasih perhatiannya atau konsentrasinya. Oke. Tetapi ketika lagu itu kena, menurut saya, jangankan lagi kerja segala macam, dia menyisahkan pikiran hati dia untuk membayangkan lagu itu. Oke. Berarti poinnya adalah tetap memberikan suatu ataupun kualitas karya itu yang penting gitu ya. Itu yang penting. Jadi kalaupun dengan banyaknya para musisi ataupun para penyanyi Batak itu ya strategi saya adalah mencoba mengeluarkan suatu karya dengan hati dan tulus ya, menyampaikannya dengan penuh rasa, itulah kira-kira poinnya ya. Benar. Oke, keren. Kita tepuk Oke, tangan dulu. oke, luar biasa. Mungkin ada mau ucapan terima kasih buat label yang sebelumnya sama label yang sekarang. Oh, Mas Indo, iya Ya. makasih banyak buat Mas Indo karena ini awal mulai berkarir di explore ya, Di dunia musik ini. di dunia musik. Karena karya-karya saya hampir 90% di sana. Oke. Dan di situ saya mendapatkan tondong-tondong juga gitu kan. Luar biasa. Makasih buat Mas Indo Musik. Saya terus maju terus ya, mungkin kita kalau ada waktu ke depan mungkin akan kesana juga main-main. Tetap menjaga silaturahmi. Iya. Baik ya. Oke, keren banget semuanya. Tadi sebelum kita coba pertanyaan terakhir ini ya. Pertanyaan terakhir. Seorang musisi ataupun seorang penyanyi itu tidak terlepas dari yang namanya fans. Kalau versinya kamu, fansnya kamu, sebutan Fansnya kamu untuk dia? penyanyi dia adalah tondong-tondong, ya kan? Apa sih istilah ataupun pesan buat mereka gitu ya, supaya tetap memang setia ataupun seperti apa mungkin yang pengen kamu sampaikan ke para tondong-tondongmu inilah? Tondong-tondong, aku bilang sih mereka si tulus. Si tulus. Situ. Itu. Oke, Bro Henry, thank you banget sudah datang ke Batak Show gitu ya. Luar biasa. Kita sangat berterima kasih. Ya, ini tamu spesial kita yang saya bilang tadi. Luar biasa, sangat Kita luar pengen biasa. coba menampilkan sesuatu yang baru di Batak Show gitu ya. Kita pengen explore gitu ya. Batak Show luar biasa. Musisi-musisi Batak pun atau penyanyi Batak. Dan gitu. menurut saya Henry itu adalah seorang sosok yang humble ya. spesifik. Karena gimana ya? Karena gini yuk. Dari Nah, tadi ini kayaknya dari tadi saya mendengarkan ucapan dia itu sangat berharga, sangat berharga. Walaupun sedikit yang dikeluarkan itu, tapi menurut saya itu sangat berharga. Benar ya. Karena berbicara tentang cinta dan ketulusan. Iya. Oke bro, nanti akan kita coba luar biasa. undang lagi dia nanti. Barangkali ada karya-karya yang luar biasa mungkin yang akan dikeluarkan ke depan gitu ya. Makanya terima kasih banyak juga untuk para penonton kami, para pemirsa Batak Show dan juga para penikmat musik Batak yang ada di seluruh dunia. Ya. Terima kasih banyak untuk Ya. setiap dukungan kalian. Dan jangan lupa di subscribe channel YouTube Nirwana Trio Official karena program-program Batak Show akan banyak yang kita keluarkan di tahun 2021. Support kami dengan cara like, Sukai. Sukai. sekret. subscribe, Subscribe. Tekan yang biru itu, yang merah itu, yang merah. sare. Bagi itu tetangga, bagikan ke tetangga, ke teman gereja, ke teman semuanya. Ya udahlah gitulah. Iya. Dan jangan lupa tekan gring-gring nih. Ya itu loncengnya. Oh, itu Kalian- deh. Oke, kita akan tutup dengan puasa. Emis tabatu mendapat goban di Siborot. Di Batam mana mertua? Sudema kita di Baroro. Kembali lagi di segmen berikutnya. Oke. Oke. Thank you. Thank you. Oke, see you.